Slide berikutnya, slide 10. Jadi SDM pengolahan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di lapangan biasanya dilihat berdasarkan atau acuannya Perdirjen PHPL nomor P16 2015 tentang petunjuk pelaksanaan kewajiban pengelolaan hutan dan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan produksi, izin usaha industri primer, hasil hutan, dan tempat penampungan terdaftar untuk memiliki dan atau memperkerjakan tenaga teknis PHPL. Nah, jadi acuannya untuk verifier 333 ini adalah Perdirjen PHPL nomor P16 2015. Di Perdirjen ini membahas terkait berapa sih jumlah tenaga teknis yang dipersyaratkan oleh perusahaan yang memiliki luasan tertentu. Nah, itu ya. Misalnya di slide 11. Nah, slide 11 ini menyatakan bahwa jenis-jenis tenaga teknis gitu ya berdasarkan P16 2015 tadi di slide 10. Nah, di slide 11 ini bahwa ya ganis itu ya ada ganis perencanaan hutan disingkat dengan ganis PHPL Canhut, ganis pemanenan hutan ganis PHPL Nenhut gitu ya. Ini bergerak di pemanenan. Kemudian yang ketiga ganis PHPL pembinaan hutan. Nah, ganis PHPL Binhut. Nah, ini ada singkatan-singkatannya gitu ya. Seperti ganis nomor 12 ganis pemandu wisata. Nah, ini di HPH atau di HTI ini karena tidak ada aspek wisatanya ya ini tidak ada gitu ya ganis pemantau. Kemudian di HTI atau HPH-nya tidak ada atau tidak menghasilkan getah seperti poin 10 ganis PHPL Jipokta. Maka dia tidak wajib memiliki ganis ini. Tetapi kalau di HPH atau HTI-nya dia ada perencanaan hutan, nomor 2 ada pemanenan hasil hutan, ada pembinaan hutan. Nah, jika di lapangannya ada hal-hal tersebut, maka perusahaan tersebut wajib memiliki ganis-ganis terkait. Gitu ya, seperti pasal 2 di Perdirjen PHPL P16 2015 ini. Nah, kemudian di pasal 3-nya gitu ya. Ini kita slide ke-12. Nah, di slide ke-12 ini lanjutan dari Perdirjen P16 2015 itu bahwa perusahaan ini ditentukan gitu ya berapa jumlah ganisnya berdasarkan luasan. Misalnya kan luasan perusahaan katakanlah kurang dari 25.000 hektar gitu ya. Maka dia wajib memiliki ganis ya cuma satu gitu ya. Terkait kurpet ini. Kurpet ini pengukuran pemetaan, jadi yang bisa peta lah ini. Baik di lapangan maupun secara aplikasi atau secara software. Kemudian yang kedua ganis PHPL perencanaan hutan atau Canhut cukup satu juga. Nah, itu jika luasan perusahaan kurang dari 25.000. Baik itu untuk HTI, HPH, RE, dan lain-lainnya. Misalnya perusahaan HPH yang punya luas 120.000, maka kewajiban minimal jumlah ganisnya ada di kolom ke 1, 2, 3. Nah, kolom ke ini keempat ya, yaitu kolom 100.000 sampai dengan kurang dari 2.000 hektar. Nah, maka dia kewajiban pengukuran pemetaan satu orang, perencanaan hutannya atau Canhutnya 6 gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian di slide ke-13 gitu ya. Binhutnya harus ada 2 gitu ya. Binhutnya ada 8 gitu ya karena kolom yang ini nih 100.000 sampai 200.000. Kemudian pengujian kayu bulat harus ada 8 orang gitu ya. 8 orang. Nah, seperti itu. Nah, jadi berapa jumlah ganis atau SDM yang diperlukan terkait Binhut gitu ya. Jika luasannya adalah 100.000 lebih, maka ini ada 8 orang itu.
Nah, ini SDM ganis Binhut ini terkait dengan verifier kita ini, verifier pengelolaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Jangan sampai verifiernya terkait dampak terhadap tanah dan air, tetapi dijawab, oh saya juga sudah punya ganis, gitu. Ternyataganisnya adalah ganis PKB, gitu ya. Yang mana ganis PKB ini tidak punya kompetensi untuk melakukan pengelolaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Meskipun dia bisa, secara keilmuan dia bisa mampu, gitu kan, tetapi tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki kartu ganis yang berhubungan, gitu ya, yang terkait, maka itu dianggap tidak ada, seperti itu. Mungkin masuknya ke jumlah saja, tetapi tidak kompeten. Di lapangan seringkali terkait SDM ini terhambat, gitu ya. Misalnya ternyata perusahaan belum punya SDM. Nah, jika belum punya SDM terkait ganis Binhut ini, maka perusahaan itu harus mengikut sertakan SDM yang ada untuk mengikuti pelatihan. Pelatihannya di mana? Pelatihannya ada di BPHP. BPHP ini Balai Pengelolaan Hutan Produksi. Nah, jadi setiap provinsi, misalnya di Kalteng, Kaltim, di Jabar, dan lain-lain, ada BPHP-nya. BPHP ini sebagai perwakilan dari KLHK di provinsi, gitu ya. Jadi yang suka mengadakan pelatihan ganis adalah BPHP. Nah, jika perusahaan belum memiliki SDM itu, maka mengajukan pelatihan ke BPHP. Nah, di lapangan biasanya BPHP bekerja sama dengan Asosiasi APHI, ya, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, bekerja sama dengan asosiasi untuk mengadakan pelatihan, gitu ya. Atau asosiasi sendiri yang memiliki inisiatif, kemudian kerjasama dengan BPHP untuk mengadakan pelatihan itu, gitu ya. Nah, seperti itu jika perusahaan tidak memiliki ganis, yaitu mengikuti sertakan pelatihan. Nah, syarat untuk mengikuti pelatihan ganis tidak hanya Binhut, ya, tetapi Canhut, Kurpet, dan lain-lain, adalah minimal pendidikan SMA, SMK, atau sederajat. Jadi bagi perusahaan yang memiliki karyawan minimal pendidikan SMA, SMK, sederajat, maka bisa diikut sertakan menjadi SDM-nya menjadi ganis. Tapi kalau perusahaan hanya memiliki SDM-nya semuanya lulusan SD atau paling banter SMP, nah itu tidak bisa, gitu ya, untuk diikut sertakan dalam pelatihan ganis. Jadi bagi Anda yang bekerja minimal SMK, SMA sederajat, ya nanti ada peluang untuk diikut sertakan oleh perusahaan mengikuti pelatihan ganis ini, gitu ya. Nah, jika sudah memiliki kartu ganis, maka ya posisi tawar seorang staf atau karyawan ya akan lebih baik, gitu ya, karena ya susah sekali lah, gitu ya, karyawan yang sudah memiliki kartu ganis ini. Bahkan ya untuk mengikut sertakan pelatihannya aja kan perlu biaya, mungkin sekarang udah puluhan juta lah satu orang untuk ikut pelatihan ini. Nah, biasanya perusahaan lah yang membiayai untuk pelatihan ganis ini. Atau kadang perusahaan mendapatkan karyawan baru, ternyata sebelumnya sudah memiliki kartu ganis, gitu ya. Misalnya adalah seseorang yang mendaftar ke perusahaan itu untuk jadi karyawannya, oh dia ternyata sebelumnya sudah memiliki kartu ganis. Nah, perusahaan yang baru itu, perusahaan yang menerima karyawan yang sudah memiliki kartu ganis itu, hanya cukup dengan melakukan atau membantu si karyawan baru itu melakukan mutasi ganis, gitu ya. Misalnya karyawannya dari provinsi mana ya, NTB, mau pindah ke provinsi Kaltim, gitu kan, di perusahaan yang ada di Kaltim, maka tinggal mutasi ganis saja dari NTB ke Kaltim itu. Dari NTB mungkin perusahaan A, di Kaltim ini perusahaan B. Jadi dia mutasinya ada dua aspek, yaitu mutasi provinsi dan juga mutasi perusahaan dari A ke B, gitu ya. Nah, itu dibantu atau difasilitasi oleh perusahaan yang
baru yang menerima karyawan yang sudah memiliki kartu Ganis. Dan jelas mungkin secara gaji dan lain-lain akan berbeda antara karyawan yang belum memiliki kartu Ganis dengan yang telah memiliki kartu Ganis. Bahkan ada selorohan gitu ya, atau kata-kata candaan di lapangan bahwa kondisi saat ini di lapangan lebih dicari orang yang memiliki kartu Ganis gitu ya dibanding sarjana kehutanan gitu ya. Kenapa? Ya karena yang dipersyaratkan oleh Perdirjen P16 ini ya orang yang memiliki kartu Ganis gitu ya. Seperti itu, tidak menyebutkan sarjana kehutanan gitu, tidak menyebutkan itu. Ya katanya sih peraturan-peraturan sebelumnya kan mensyaratkan ada sarjana kehutanan dan lain-lain. Ya, tapi untuk saat ini ya seperti inilah di P16 2015 ini gitu ya. Jadi orang yang memiliki kartu Ganis akan lebih dicari gitu ya. Jadi bagi Anda yang telah kerja di HPH, HTI atau sejenisnya, kemudian Anda rajin gitu ya, sehingga ya nanti perusahaan akan merekomendasikan Anda untuk mengikuti pelatihan dan biayanya biasanya sih ditanggung oleh perusahaan gitu ya. Mungkin itu terkait SDM, pengelolaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, dan juga terkait Ganis gitu ya, Ganis itu keseluruhan gitu ya, secara umum dan secara khusus ya Ganis Pinhut tadi. Jadi bagi Anda yang lulusan SMK atau SMA atau sederajat, kemudian kerja di HP di HTI, harus punya gitu ya cita-cita, oh saya harus berusaha nih untuk mendapat atau diikut sertakan pelatihan Ganis gitu ya. Ya itu tadi konsekuensinya kalau ikut pelatihan Ganis maka ya kita ini ya mungkin kasarnya gaji naik dan lain-lain lah gitu ya dibanding yang tidak punya kartu Ganis. Nah kemudian jika Anda minat untuk ikut pelatihan Ganis atau tenaga teknis, maka harus sesuaikan gitu ya dengan passion Anda di lapangan. Oh, passion Anda ternyata sukanya survei gitu ya, masuk-masuk hutan, nginep di hutan. Oh, dia cocoknya untuk Ganis perencanaan hutan gitu ya. Atau Ganis apa lagi ya? Pemanenan hutan gitu ya, seperti itu. Ganis Nenhut itu ya diantaranya melakukan timber cruising atau ITSP, inventarisasi tegakkan sebelum penebangan. Nah, itu dia masuk hutan. Tetapi bagi Anda yang suka misalnya ngukur-ngukur kayu gitu ya, berapa log ukurannya berapa gitu ya, meter kubiknya berapa gitu ya. Nah ini Anda cocok di Ganis PKB gitu ya, ukuran kayu bulat. Yang jelas jika Anda baru masuk perusahaan HPHTI, ya ini pesan buat adik-adik yang SMA, SMK sederajat. Ya begitu masuk langsung punya target, oh saya harus ikut pelatihan Ganis. Nah, Ganisnya Ganis apa? Itu tadi ya, sesuaikan dengan passion atau kesukaan Anda. Misalnya, oh saya sukanya bikin peta-peta gitu ya, dan sudah ada bahan buat untuk belajar peta dan lain-lain, sudah ada pengalaman gitu ya. Maka cocok di Ganis Kurpet, pengukuran pemetaan. Nah, sebenarnya untuk jadi Ganis Kurpet ya tidak sulit lah gitu ya, apalagi sekarang teknologi sudah maju, jadi ya untuk latihan pemetaan itu ya bisa diakses gitu ya dari internet dan lain-lain, sangat mudah. Nah seperti itu ya. Bahkan ada perusahaan, nah ini perusahaan, hati-hati juga buat perusahaan dalam mengikut sertakan karyawan untuk diklat Ganis gitu ya. Ada perusahaan yang ya mungkin karena tidak ada orang lagi untuk diikut sertakanlah misalnya untuk Ganis pengukuran pemetaan ini
orang yang tidak suka gitu ya dengan peta, atau ya tidak bisa lah, belum pernah. Ya belum pernah itu masih oke lah, karena dia masih, kalau ada kemauan bisa, pasti mau belajar. Tetapi yang parahnya itu orangnya tidak pernah, kemudian dan tidak menyukai bidang itu, akhirnya perusahaan seperti buang uang saja, dan diikut sertakanlah orang itu untuk diklat ganis, tapi ujungnya nggak kepake gitu ya, hanya buang-buang saja. Nah, bagi perusahaan juga harus diperhatikan, jika hendak mengikut sertakan karyawannya, maka harus dilihat SDM-nya. Misalnya untuk kurpet, apakah dia ini suka nggak ngukur sama peta-peta gitu ya, punya ketertarikan nggak ke situ, punya usaha atau punya potensi nggak untuk belajar itu gitu kan ke depan. Kalau tidak ada potensi untuk belajar dan lain-lain, maka lebih baik tidak diikut sertakan gitu ya, karena hanya buang-buang uang gitu ya. Mungkin itu terkait ganis. Oh iya, satu lagi, untuk mendapatkan ganis tadi belum lengkap, diantaranya pelatihan gitu ya, kemudian mutasi. Ada juga misalnya, oh ini perusahaan ada cara lain gitu ya, ini perusahaan kurang ganis, maka bisa kontak perusahaan lain melalui APHI. Misalnya perusahaan lain ini kebanyakan ganis, tinggal kontak saja gitu ya, untuk pinjam ganis apa istilahnya ya, dari perusahaan C misalnya ke perusahaan B. Oh saya mau minta ganis dong 1 gitu ya. Nah itu atas persetujuan perusahaan, kemudian nanya kepada SDM ganisnya, pinjam ganis itu bisa dilakukan gitu ya, pinjaman ganis. Nah kemudian informasi perusahaan-perusahaan mana sih yang kelebihan ganis, mana kekurangan ganis, ya kita bisa bertanya ke BPHP dan juga atau ke APHI, itu Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia gitu ya. Jadi 2 itu yang memiliki data terkait ganis. Mungkin itu terkait bahasan verifier 333 gitu ya.